Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, dan ini sekali lagi kami ucapkan dan berulang kali akan kami ucapkan. Mengucapkan syukur kepada Allah itu bukan basa-basi. Karena saking seringnya kita dengar di pengajian, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah, sehingga nampaknya puji syukur itu cuma penghias bibir. Padahal setiap kita mengucapkan puji dan syukur kita haturkan kepada Allah, itu kita masukkan ke dalam hati kita satu potongan ayat Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang sekarang panjenengan rasakan, apapun besar, kecil, zahir, batin, semuanya, itu nikmat datangnya dari siapa? Dari Allah. Nah, maka kemudian pantas kalau lisan kita ini tidak pernah putus mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, kita ini ngomong puji dan syukur alhamdulillah. Kita haturkan kepada Allah, kita berikan kepada Allah atas setiap nikmat. Itu karena kita betul-betul sadar. Karena kalau sampai kita lupa bersyukur, itu nikmat bisa menjadi azab. Itu nikmat bisa menjadi apa? Azab. Nah, maka setiap pengajian seperti ini, kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga mengingatkan panjenengan sekalian untuk sama-sama kita merasakan bahwa nikmat yang Allah beri itu nikmat yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Karena begini, lihat. Semua di antara kita tahu kan, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, yang dua nikmat ini menjadikan banyak manusia lalai. Sampun ngertos dereng? Apa nikmat itu? Jadi banyak nikmat, tapi kemudian dari banyaknya nikmat itu dua yang menjadikan manusia lalai. Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Kadang-kadang kalau masih sehat, sakarpe dewe, sembrono. Sehatnya itu tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Sehatnya tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Sehatnya tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Sehingga ketika sehatnya hilang, getun. Kenapa getun? Kenapa getun? Tidak bisa ibadah. Ada satu yang paling utama. Ini sesuai dengan tema kita sekarang. Istiqomah. Orang itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Barang siapa punya suatu amalan istiqomah. Contoh, gampangan ngeten, panjenengan istiqomah sholat berjamaah ke masjid. Nah, kemudian karena keistiqomahannya itu, dia terus kepingin berangkat ke masjid. Suatu hari, namanya manusia, ya, kadang-kadang repot, kadang-kadang sakit, kadang-kadang musafir, pergi jauh. Maka ketika dia sebelumnya istiqomah ke masjid, dan dia akhirnya tidak bisa ke masjid gara-gara uzur, gara-gara apa? Uzur, maka kalian Gusti Allah pahalanya dicatat sempurna seperti biasa. Nah, itu bisa kita lakukan ketika kita sehat. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita memiliki waktu luang. Nah, maka mumpung sehat, mumpung waktu luang, ayo diistiqomahi amalan-amalan yang baik. Nanti kalau kita punya kerepotan, kalau kita sakit, oleh Allah amal yang biasa kita istiqomahi, itu tetap dicatat pahala. Contoh yang lain, begini. Ada orang biasa waktu muda, istiqomah ke masjid. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Walaupun bukan di masjid Al-Ittihad, mungkin di masjid kantornya. Walaupun bukan di masjid kantor, pas musafir di masjid, pas dia dengar azan di pinggir jalan. Pokok kerungu azan, langsung sholat berjamaah ke masjid. Ketika dia tua, kena stroke. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semuanya sama Allah dikasih sehat walafiat. Amin. Kena stroke, akhirnya tidak bisa gerak dia. Tidak iso obah. Gak iso metu omah. Nggih apa nggih? Apa yang terjadi? Karena sebelum stroke dia biasa ke masjid, maka walaupun dia stroke, tidak bisa ke masjid, itu sampai dia meninggal sama Allah ditulis 5 waktu di masjid.
Itu karena keutamaan istiqomah. Nah, maka Rasulullah mengatakan Allah akan tuliskan untuknya apa yang dia biasa lakukan dalam keadaan sehat dan tidak musafir. Nah, manusia seperti kita, Bu, keadaannya dua. Ada orang punya waktu luang, gawe ngaji jane iso, tapi sakit. Akhirnya tidak bisa pengajian. Padahal waktunya luang, tapi loro. Sementara ada orang lain lagi, waras, seger, waras, sehat, walafiat. Ternyata tidak punya waktu luang, sibuk, repot. Akhirnya tidak bisa ngaji. Lah kita ini alhamdulillah dikasih waktu luang dan dikasih sehat. Dan alhamdulillahnya lagi, bersyukurnya lagi, sehat dan waktu luang yang Allah kasih, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Dan ini bentuk syukur. Sementara Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalian Gusti Allah, nikmat sehatnya ditambah, nikmat waktu luangnya oleh Allah ditambah. Kenapa ditambahi? Karena nikmatnya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Nah, maka itu kuncinya. Barang siapa yang kepingin nikmatnya oleh Allah dijaga, barang siapa yang kepingin nikmatnya oleh Allah ditambahi, setiap dapat nikmat gunakan untuk taat kepada Allah. Bapak-bapak juga gitu, Pak. Istrinya sekarang berapa, Pak? 1, syukuri, Pak. Panjenengan sing syukur kalian Gusti Allah nggadahi istri 1. Ayatnya tetap, Pak, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat istri, maka sama Allah istrinya bakal senang. Ketawanya keras sekali. Wah, kunci ya. Dados bapak-bapak angsal bersyukur napa mboten, Bu? Lek kalian Gusti Allah mangke ditambah pripun? Lho kok mboten? Sepindah malih. Bapak-bapak angsal bersyukur napa mboten, Bu? Angsal. Lek sak mantune syukur mangke kalian Gusti Allah ditambahi pripun? Ya ini, Pak. Kenapa pengajian ibu-ibu itu semarak? Gak pinter-pinter. Terakhir, Bu, bapak angsal bersyukur napa mboten? Angsal. Lek mangke kalian Gusti Allah ditambahi pripun? Itu. Sik gak dong ae ping 3. Jangan khawatir, Bu. Ditambah niku mboten mesti ditambah jumlahi. Tidak harus ditambah apa? Jumlahnya, tapi ditambah apa? Kualitas. Tambah ketok ayu, tambah sabar, tambah nurut, tambah pinter. Nggih apa nggih? Nah, maka disyukuri, Pak. Lek ditambahi kualitas alhamdulillah, ditambah jumlah tsummal hamdulillah, tambah seneng alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, istiqomah sampai husnul khotimah. Pengen apa mboten? Pengen. Panjenengan pengen, kula pengen, bapak-bapak nggih pengen. Ini cita-cita kita semua. Kita itu terakhir cita-citanya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai sekalipun kalian meninggal kecuali dalam membawa agama Islam. Nabi Yusuf alaihi salam, panjenengan tahu Nabi Yusuf ya? Manusia yang paling lek ganteng eling. Ganteng pun dikali bapak panjenengan. Oh, ganteng bapak ya iya lek gak dibelanjani sampean. Nabi Yusuf alaihi salam ini seorang nabi. Anak dari seorang nabi. Anak dari seorang nabi. Anak dari seorang nabi. Yusuf bin Yakub. Yakub bin Ishak. Ishak bin Ibrahim. Lho niki turunane sedayane napa? Nabi. Tapi permintaannya ketika dia berdoa kepada Allah, permintaannya sederhana tapi besar. Lho pripun sederhana kok besar? Apa permintaannya? Tawaffani musliman wa alhiqni
bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Dan kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Itu permintaannya Nabi Yusuf. Berarti Bu, ada peluang atau tidak kita ini meninggal su'ul khatimah? Ada peluang apa tidak? Ada kemungkinan tidak kita mati su'ul khatimah? Ada jaminan panjenengan pasti husnul khatimah? Tidak. Berarti ada kemungkinan bakal ada yang meninggal su'ul khatimah. Ada jaminan panjenengan ini meninggalnya Islam? Ada jaminan? Tidak ada. Berarti ada kemungkinan meninggal dalam keadaan non-Islam. Nah, maka dengan itu kita kepingin ketika kita wafat meninggal dunia, itu malaikat nyambut kados pagrayu. Nah, disambut sama malaikat, monggo pinara. Nggih lenggah ten ngriki. Bagaimana malaikat nyambutnya? Malaikat itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa kata malaikat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini untuk semua jamaah Masjid Al-Ittihad. Amin. Wahai jiwa yang tenang, katanya malaikat. Dados panjenengan sebelum meninggal dunia itu didatengin malaikat. Terus malaikatnya niku nyambut. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah ke tempat Tuhanmu. Nah, kalimat pulang niku Bu, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Arek sekolah krungu, wayai mulai, seneng boten? Seneng. Sing mondok, anake ten pondok, krungu anake bakal mulai, seneng napa boten? Seneng. Orang yang kerja di luar kota, merantau, waktu Idul Fitri, krungu bakal mulai mudik, seneng napa boten? Seneng. Nah, maka orang itu meninggal oleh Allah bahasanya dibahasakan dengan pulang. Supaya kita ngerti aslinya kita itu dari surga bakal balik ke surga. Maka oleh Allah dibahasakan apa? Irji'i ila rabbiki. Ayo wayai mulai ke tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan Allah ridho dan kalian ridho. Diridhoi kalian Gusti Allah. Fadkhuli fi ibadi. Ayo ngelompok, ayo kumpul-kumpul kata Allah bersama hamba-hambaku yang sudah masuk surga. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Itu ketika sakaratul maut. Dados kita sedaya niki insyaallah nanti ketika sakaratul maut itu oleh malaikat dipersilahkan masuk surga. Allahumma amin. Nah, tapi ngeten Bu, itu ada caranya. Mboten sedaya ni menungso niku lek meninggal bakal husnul khotimah. Nah, maka kita sekarang bikin judul apa? Istiqomah sampai husnul khotimah. Sekarang nomor 1. Istiqomah niku nopo? Rutin, terus, bagus nggih, leres. Jejeg, ya apa jejeg? Ajeg. Oh, istiqomah kok jejeg, la haula wala quwata. Ajeg, terus. Istiqomah nggih, istiqomah Ustaz. Nggih ya? Enten namine istiqomah teng mriki. Bu Saada enten. Istiqomah, Saada, Mutmainnah, sinten malih? Markamah, Mardiyah, enten. Bu Mardiyah enten. Waduh lah kok jenenge terus jenenge apa? Suliem, Sutini. Sudah lanjut. Apa istiqomah itu? Istiqomah artinya 2. Nomor 1, ini istiqomah yang banyak difahami oleh manusia. Mengamalkan suatu amalan dengan rutin. Gak tahu pedot. Artosipun ajek. Wes wonge istiqomah, wonge rutin, gak tahu pedot. Contoh, istiqomah membaca Al-Quran. Ya wes maca Quran gak tahu pedot. Istiqomah sholat berjamaah ke masjid. Masya Allah sholat ke masjidnya gak tahu pedot. Itu namanya
istiqomah. Satu amalan diamalkan secara konti. Oh ya ngerti continue ternyata tiang riki ya. Satu amalan ini namung setunggal, tapi amalan niki damel gaco, ngertos gaco. Apa gaco niku napa? Maskot, apalagi? Andalan. Wah, keren. Jadi satu amal panjenengan dadosaken amalan andalan lan amalan niku engkang panjenengan istiqomah. Karena kadang-kadang di antara kita ini kan amalannya beda-beda. Nah, aku sing seneng sing endi, sing cocok karo awakku sing endi, sing cocok karo waktuku sing endi, itu panjenengan pilih kemudian panjenengan istiqomah. Dan ndak usah abot-abot. Biasanya le abot niku angel istiqomah. Yang mudah istiqomah itu amalan yang ringan. Contoh, sholat duha ajek setiap hari 2 rakaat. Gak usah akeh-akeh. Pokok setiap mau berangkat kerja, diawali di rumah sholat duha. Kate berangkat sawah, diawali sholat duha. Ibu-ibu kate berangkat rasan-rasan, diawali sholat. Ibu-ibu lek injing niku lek berangkat nganter anak sekolah. Terus ngentosi ten sekolahan. Lah pas ngentosi niku panjenengan amalane nopo? Lek rasan-rasan dia. Mosok petan. Petan apa rasan-rasan? Ngaji. Pret. Ngaji. Maka setiap kita, apapun amalannya ya, setiap kita mau keluar rumah, istiqomahkan sholat duha 2. Ini contoh. Atau yang lain. Misalkan Senin Kemis gak kuat. Apa meneh poso Daud tambah gak kuat. Tapi minimal 1 bulan panjenengan puasa 3 hari tok. Namanya puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 penanggalan Islam. Tapi itu diistiqomai, gak tahu pedot. Atau begini, tahajud. Waduh kula niki mboten kiyat Ustaz tahajud. Nggih pun mboten napa-napa. Sak mantune salat Isya, terus panjenengan salat ba'diyah Isya, lanjut witir. Angsal. Lek mboten purun sak mantune salat Isya langsung, mangke sak derengi tilem. Sebelum tidur salat witir berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, itu kan ringan, tapi diistiqomai. Terus diamalkan gak tahu pedot. Itu namanya istiqomah. Pilih satu amalan, kemudian amalan ini panjenengan jadikan amalan andalan dan dilakukan secara rutin. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, sudah biasa. Ini tegang gara-gara, waduh golek ngeduk nih wedang enek kamera, mlebu kamera viral aku. Sudah, tidak apa, tidak usah minum, sudah. Saya tadi berangkat dari Batu itu jam 4:30 pagi, belum makan, belum minum. Paham kan? Ngerti kan maksud saya? Bagus. Sudah, lanjut. Oh, ini istiqomah kok bahas wedang ini. Sudah, itu namanya istiqomah yang pertama. Ingat, istiqomah yang pertama apa? Pilih satu amalan, kemudian panjenengan amalkan secara rutin. Bilal bin Rabah, panjenengan tahu Bilal bin Rabah? Itu terompahnya diisi Kanjeng Nabi masuk surga. Sebabnya apa? Istiqomah, wudhu, pedot, batal wudhu, batal wudhu. Setiap selesai wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Karena amalan yang nampaknya kecil, mek sholat 2 rakaat, wong wudhu keceh. Napa malih tiang pundi niki? Sekoto wae wudhu iku seneng wongkep-wongkep awan-awan dijak wudhu. Ternyata karena itu dia masuk surga. Tapi bukan sekedar karena wudhu, karena sholatnya, tapi dia istiqomah wudhu setiap batal wudhu. Dan setelah selesai wudhu ditambahi sholat sunnah berapa rakaat? 2 rakaat. Masuk surga. Amalannya kecil atau berat? Kecil. Tapi karena keutamaan istiqomah dia bisa masuk surga. Nah, itu istiqomah yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini istiqomah yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus
sholihin. Masya Allah. Nah, ini saya usul. Panjenengan Bu, panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu, di setiap rumah kedah enten gadai kitab Riyadhus Shalihin. Eman-eman lek mboten gadah. Kitab Riyadhus Shalihin terjemahan, mboten usah sing tulisan Arab. Oh, lho koyo wong Arab ae. Nyantri yo ora, maca ngaji ora iso. Baik Ustaz kok ngenyekan ngene. Beli kitab Riyadhus Shalihin terjemah. Niku kitab hadis enten potongan ayat yang isinya amalan-amalan keren. Keutamaan sabar, keutamaan syukur, keutamaan puasa, keutamaan sholat sunnah, keutamaan azan, keutamaan wudhu. Itu dikumpulkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Angkat tangan yang sudah punya. Oh Masya Allah sudah punya semua, bagus. Oh, sekoto dilawan. Ya lanjut. Sudah, ini istiqomah menurut Al-Imam An-Nawawi. Istiqomah menurut Imam Nawawi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi mengatakan istiqomah itu apa? Luzumut ta'ah. Kenapa Bu? Luzumut ta'ah. Melazimkan ketaatan kepada Allah. Artinya, amalannya gak mesti siji. Bisa jadi amalannya ganti, tapi setiap pergantian waktu yang panjenengan amalkan itu mesti ibadah. Sak mantune kerja ibadah mboten? Ibadah. Ibu-ibu korah-korah ten griya, ibadah napa sanes? Ibadah. Ibu-ibu masak, ibadah mboten? Ibadah. Nah, sak mantune ibadah kerja tuh sampai pengantarnya ganti wong. Iki lek tumplek mana ya wis. Tanggale gak cocok berarti. Nah, sip, matur suwun. Wau kadose kadose napa? Mbok sanes, wau kadose kacang ijo. Lho kok sakniki teh. Waduh. Mudun iki. Iki lek teh tumplek maneh banyu putih metune. Sudah, bismillah, kita lanjutkan. Matur suwun, jazakumullah khair. Maka menurut Imam Nawawi, Pak, istiqomah itu senantiasa panjenengan tidak pernah putus dari ketaatan. Melazimkan ketaatan. Amalannya mboten setunggal. Ya pokok ben waktu itu ada ibadahnya. Tidur diniati ibadah. Tidur malam, ya Allah, kula tilem niat ibadah. Supaya besok bisa bangun sholat subuh. Terus nanti saya kerjanya kuat. Terus diniati ibadah. Setelah bangun tidur, diawali baca doa. Apa doa bangun tidur? Allahumma barik lana. Lho panjenengan tas tangi turu langsung ngeten sih Bu. Ya Allahumma barik lana wong ibu-ibu. Tangi turu kata gedang goreng di meja. Maneman mambengi gak entek. Allahumma barik. Keliru dungane walian ya. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, tidurnya ibadah, bangunnya tidur ditambahi ibadah. Doa setelah bangun tidur. Setelah itu apa? Masuk kamar mandi. Mau masuk kamar mandi ditambahi doa. Doanya apa? Mulai. Mau doa masuk kamar mandi. Allahumma ba'id. Ya apa sih omong ba'id? Allahumma ba'id baini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma. Apa? Doa mau masuk kamar mandi apa, Bu? Nggih, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Dilanjutkan ibadah, masuk kamar mandi, nanti keluarnya ditambahi ibadah. Apa doa keluar kamar mandi? Ghufranaka. Setelah keluar kamar mandi, sak mantune wudhu, langsung sholat sunnah. Terus berangkat ke masjid. Dari masjid subuhan, sak mantune subuhan, wirid, zikir pagi dan petang. Setelah selesai zikir pagi dan petang, pulang ke rumah. Sampai rumah sarapan. Setelah sarapan berangkat kerja. Sarapannya diniati ibadah, berangkat kerja diniati. Nah, sehingga setiap waktu panjenengan itu isinya ibadah. Mulai bangun tidur sampai kembali tidur. Itu namanya istiqomah.
Nah, yang kedua ini luwih mantep, Bu. Kenapa? Karena setiap waktu yang kita lewati tidak pernah hilang yang namanya ibadah. Di atas mobil, berangkat kerja diniati ibadah. Di dalam mobil nyetel, tilawah nopo via valen. Di masjid nyetel apa? Di masjid. Di mobil nyetel apa? Astagfirullahaladzim. Wong ngerti artis tiba nih wong kene gitu. Nyetel tilawah Al-Quran. Terus sampai di tempat kerja, dia langsung bekerja dengan istiqomah, kerjanya baik, disiplin, amanah, menjaga waktu dengan baik. Nanti pulangnya lagi di mobil nyetel Al-Quran. Sampai rumah ketemu istri, ibadah. Ketemu istri apa? Ibadah. Apa ibadahnya? Salaman, cium tangan. Semuanya ibadah. Itu namanya istiqomah. Nah, sekarang panjenengan dengarkan. Suatu hari Rasulullah SAW, artinya sampun nggih, arti istiqomah sudah. Artinya berapa? Yang pertama, pilih satu amalan, amalan itu dirutinkan. Itu namanya Arti yang kedua, panjenengan setiap waktu senantiasa tidak lepas dari taat kepada Allah. Itu namanya orang yang istiqomah. Walaupun amalannya genti-genti. Amalannya tidak harus satu. Tapi setiap waktu diisi dengan taat kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Nah, sekarang Rasulullah SAW didatangi seorang laki-laki. Didatangi seorang laki-laki di kalangan para sahabat. Terus laki-laki ini tangklet kalian Kanjeng Nabi. Tanya kepada Rasulullah. Apa yang ditanyakan sama dia? Begini. Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan di dalam agama Islam yang aku tidak perlu tanya setelahnya kepada orang lain. Wis kula cukup tanya kepadamu ya Rasul. Apa katanya Rasulullah? Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Wis mek iku tok, boten ditambahi nopo-nopo kalian Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi namung kalih. Nomor satu, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sampun apa dereng? Sampun. Insyaallah panjenengan sedaya niki sampun beriman. Sudah. Berarti sisa satu. Kantun setunggal. Apa itu? Tsumastaqim, istiqomah. Istiqomah di atas keimanan. Apa itu istiqomah di atas keimanan? Wayai salat yo salat. Wayai kerja yo kerja. Wayai silaturahim yo silaturahim. Wancine pengaosan nggih. Pengaosan, boten wancine pengaosan lah kok tilem. Bu. Ngolosen oleh kabeh sapa? Ibu-ibu ini keponya tingkat tinggi. Padahal gak ada sing turu. Tapi Yusri, mesti. Iku ojo ngaji arisan no keturun. Loh mbak lah kok arisan. Tak jak buwuh iku lho, Be. Iku suguhan durung metu wis ngene, Mbak. Ibu-ibu ya Allah, tobat Bu nggih. Tobat. Nah sudah. Maka istiqomah itu kata Rasulullah, engkau ucapkan aku beriman kepada Allah. Sudah atau belum? Sudah. Sisa satu apa? Istiqomah. Nah maka istiqomah ini kita senantiasa menapaki jalan iman. Dados panjenengan apabila akan melangkah, dipikir, ini langkahku Allah ridho atau tidak? Ketika mau melakukan sesuatu, dipikir, ini yang aku lakukan ketaatan kepada Allah, ibadah atau maksiat. Ini aku mau berangkat ke rumah temen loh. Aku berangkat nang omahe koncoku iki bakal ndek kono rasan-rasan apa bakal wiritan. Ketika panjenengan mikir aku berangkat nang omahe koncoku ndek kono bakal dijak rasan-rasan, wurung. Napa wurung niku? Wurung niku lek bapak-bapak salat niku ndamel wurung. Oh niku sarung. Nah, gak jadi berangkat. Kenapa? Karena khawatir langkahku tidak bernilai ibadah. Nah, maka Rasul ingatkan, ucapkan aku beriman kepada Allah. Setelah itu istiqomah. Istiqomah itu apa? Setiap langkah kita bernilai ibadah.
Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istiqomah. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keutamaan. Orang yang istiqomah pasti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat Bu, istiqomah niku mboten enteng. Istiqomah niku abot. Lek enteng niku namine istirahat. Ngertos benten nih. Istiqomah abot napa enteng? Abot. Sing enteng napa? Istirahat. Nah, maka kalau memang kok wabot, ya bener berarti sampean istiqomah. Loh kok enteng? Berarti sampean gak istiqomah, tapi istirahat. Nah, maka begini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Ini materi tidak cukup 1 jam, Bu. Materi istiqomah ini materi yang besar, materi yang penting. Tapi insya Allah saya akan sebutkan beberapa inti-intinya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina, orang-orang yang qalu, mereka mengucapkan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini panjenengan sudah selesai. Innalladzina qalu Rabbunallah, orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian apa? Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu, Bu, satu makna dengan kata mustaqim. Mustaqim itu apa? Lurus. Maka orang yang istiqomah itu orang yang senantiasa meniti jalan yang lurus. Gak tahu menggo. Alah menggo dangdutan dilu. Ndak. Menggo ala karaoke orang jam tok seminggu sepisan mosok dosa. Menggo Yusri dek ngarep oma nganggur tak jae rasan. Menggo enek wong ayu tak deloke dilu rejeki iki mubazir lek gak diwasi. Nah, kakean menggo itu ndak istiqomah, maka istiqomah itu orang yang apa? Lurus. Meripate dijogo. Lambene nggih dijogo. Sikap perbuatannya juga semuanya dijaga. Itu orang yang istiqomah. Nah, maka begini, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Itu ketika panjenengan akan meninggal dunia, tatanazzal. Apa tatanazzal itu? Malaikat-malaikatnya Allah itu silih berganti turun kepada panjenengan. Kepada orang istiqomah ketika orang itu akan meninggal dunia. Terus malaikatnya bilang apa, Bu? Allah takhafu. Ojo wedi, Mas. Ojo wedi, Mbak. Malaikatnya itu ngeneng-ngeneng panjenengan. Malaikatnya itu menenangkan panjenengan. Ini keadaan ketika kita sakaratul, keadaan yang paling genting dalam ujung kehidupan manusia. Hati-hati, Pak. Orang sakaratul maut itu berat. Setan itu nunggu panjenengan ketika panjenengan sakaratul maut. Sakdawane urip ibadah sama setan dibiarkan. Tapi menjelang kematian, setan akan gudo sampai panjenengan bisa meninggal dalam keadaan tidak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka ketika keadaan genting sakaratul maut, kelaran, setan ganggu, koyok wong ngelak, setan gowo minuman yang sangat segar dingin. Bukan segar dingin iklan, bukan. Minuman yang sangat segar. Itu panjenengan direwangi kalian malaikat. Pengen apa boten? Syaratnya apa? Iman, kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikatnya turun. Malaikatnya ngomong begini. Allah takhafu. Wes, ojo wedi. Nah, saya tanya sekarang. Wedi karena apa? Kok malaikat ngomong, Mas, Mbak, Pak, Bu, jangan takut. Takut karena apa? Panjenengan sama malaikat dibilang jangan takut itu loh. Di saat itu panjenengan takut apa sih? Kok sampai malaikat ngomong jangan takut? Loh, dereng nate meninggal dunia. Dereng ngerasa nih. Napa mantun niki pengen langsung ah? Mboten, ndak ada yang berani ya. Maka begini, takut apa? Takut karena orang itu ketika akan meninggal dunia oleh Allah ditampakkan akhirat. Akhirnya sadar, lo tiba no aku ndek donya wingi sia-sia. Akhirnya dia takut. Wah, iki lek ngene kira-kira melbu neraka.
Ketakutan kita akan datangnya hari akhir. Akan datangnya akhirat, kehidupan yang lamanya. Lo pas di dunia rasan-rasan durung jaluk sepuro. Pas di dunia gelek maido suguhane wong pas mantu gurung jaluk sepuro. Mantu kok rawon encer ram iki rawon apa? Nanti mulai digawani jajan. Abot akuane. Wes diangkat kotake, wih wantep, wih ge isine wakeh. Sampai oma dibuka, la ilaha illallah. Sing ngabot-ngaboti banyu. Isine mek lemper siji, apem siji. Lemper ra enek isine. Lemper iku kaya mentolo dibuka isi. Lemper enek isine. Apem gonyeh. Ini hati-hati, lagi gak njaluk sepuro. Hati-hati. Angkat tangan yang biasa begitu. Jujur ngaku timbang dosa. Siji. Loro. Lo noleh maneh. Astagfirullah ibu-ibu iki. Dipetani awake dhewe. Iya. Nah maka kita khawatir Bu, kita takut. Karena menjelang kematian, itu amalan kita oleh Allah ditampakkan. Sing lanang biasanya nggodhoi wong wedok ditampakkan. Sing lanang biasanya mengkhianati istri, dolen. Nah, Ustaz sepisan-sepisan rawan mosok jangan asem terus. Hati-hati. Hati-hati. Sama Allah ditampakkan. Akhirnya apa? Kita merasa takut. Nah, waktu itu kalau panjenengan ketika hidup istiqomah, ketakutan itu oleh malaikat ditenangkan. Wis, ojo wedi. Karena apa? Takut ini ke depanku aku bakal masuk surga atau masuk neraka. Wala tahzanu. Malaikatnya ngomong, bukan cuma jangan takut, tapi juga jangan sedih. Saya mau tanya, sedihnya apa? Takutnya jelas, khawatir surga atau neraka. Takut sama malaikat, wes aja wedi sampai mlebu surga. Amin ya Rabbal. Sedihnya di mana? Amalan ndak? Yang lain? Apa? Bu, sedih karena apa, Bu? Ingat dosa. Sampun niku takut tadi. Takut karena merasa banyak Sedihnya begini. Panjenengan meninggal itu kan ya enek sing ditinggal ya. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, ya kan? Akhirnya panjenengan merasa sedih. Loh, lale aku kok mati sing jogo sopo? Nanti suamiku sing gaene sarapan sopo? Gak usah khawatir, banyak perempuan lain. Misalnya, panjenengan sok khawatir. Bapak-bapak nggih ngoten, Pak. Santai mawon, Pak. Ya. Wong wedok gak mek siji, Pak. Wakeh. Niki sak mantune corona niki angka janda itu meningkat banyak, Pak. Iya, jadi enggak tahu corona sing mati kok akeh lanang ya. Jadi sekarang banyak. Lurus, fokus, istiqomah. Sudah maka sedihnya karena apa? Kuatir, lo anakku sing tak tinggal kok sekolah ya opo? Loh, nanti suami saya yang biasa nyiapin makan siapa? Oh, istri saya kalau saya tinggal nanti sing belanjani sopo. Itu kesedihan. Malaikatnya bilang apa? Wala tahzanu, jangan sedih. Kenapa? Kalau panjenengan mati, kami yang jaga orang-orang yang kamu tinggalkan. Terus ndak berhenti sampai situ. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru bil jannah, dan kalian ini mendapatkan berita gembira dengan syurga yang telah Allah janjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, katanya para malaikat, pelindung kalian di dunia sampai akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan nanti kalau sampean masuk surga, dapat apapun yang sampean inginkan. Nah, itu fadilahnya orang istiqomah. Nah, sekarang begini, Bu. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ngomong kepada salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As. Siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah manggil, Abdullah sini. Terus kanjeng Nabi dawuh, ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Abdullah, sampean ojo niru seperti si fulan. Sampean jangan seperti si fulan. Saya sekarang kalau banyak bahasa Jawanya diprotes sama orang. Wahai Abdullah, ini kan langsung ada, Ustadz tidak paham bahasa Jawa. Ya deritamu. Nggak, ini karena jamaahnya ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak ngerti bahasa Indonesia kecuali sinetron ya. Lek sinetron yang ngerti bahasa Jawa, lek pengajian mboten ngertos.
Panjenengan kan tiap malam masih istiqomah, ikatan itu apa? Film Ikatan Dinas itu ya. Masih istiqomah, lihat itu istiqomah. Istiqomah kan? Ketinggalan sepisan bingung. Waduh, ya apa iki? Iki wong mantu kok ya jame pas mbek Ikatan Cinta. Iki tahlilan, buuan, iki pengajian Muhammadiyah lah kok pas Ikatan Cinta. Akhirnya pengajiannya kalah. Dan saya pernah, Bu, serius ini, sekali di Kota Batu. Tapi saya tidak nyebutkan tempatnya. Batu Mangus Kadung ya. Itu pengajian ibu-ibu jam 4 sore. Pas seri terakhir, saya lupa film apa waktu itu. Saya lupa. Kira-kira 4 atau 5 tahun yang itu filmnya mainnya mulai jam 4 sore sampai maghrib. 2 jam. Apa film apa? Lupa saya. Serius, Bu, saya tidak bohong. Pengajiannya dibatalkan. Serius. Ustadz, mohon maaf karena banyak ibu-ibu yang berhalangan, pengajiannya ditunda pekan depan. Rupamu. Ibu-ibu berhalangan tuh halangannya apa? Ternyata menghatamkan penutupan film. Lalek nyawamu mbek Gusti Allah ditutup ya apa? Kok penutupan film? Ini penutupan nyawa yang kita khawatirkan. Lah kok penutupan? Ini korban-korban Ikatan Dinas semua ini. Panjenengan sak mantune sak kegiatan ini apa? Ngaku. Iya ngaku ae timbang goroh tambah dosa ya. Bapak-bapak napa, Pak? Ngertos Ikatan Cinta, Pak? Bingung apa Ikatan Cinta? Aku mbek bojoku gak dicintai kok Ikatan Cinta. Sudah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abdullah, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palu hadir Ustadz, afwan, ceramahnya jangan banyak bahasa Jawa biar kami yang di Palu atau daerah lain bisa mengerti nggih. Mohon maaf. Sepunten ingkang kathah nggih. Maaf ya pakai bahasa Jawa. Sudah mengatakan begini, ini edisi spesial ini. Mohon maaf untuk hari ini harus banyak bahasa Jawa, mohon maaf. Rasul ngomong sama Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Nyebut nama apa mboten? Boten. Kenapa Rasul mengatakan si fulan? Kenapa Rasul tidak nyebut nama? Karena yang mau Rasul ceritakan itu keburukan. Kalau namanya disebut nanti jadi ghibah. Sing biasanya panjenengan itu. Nanti jadi apa? Ghibah. Maka sama Rasul namanya tidak disebut. Oh ini adab. Maka kalau ingin menceritakan keburukan, khawatir orang yang diceritakan itu nanti ngamuk, wonge gak terima, ojo disebut jenenge. Maka Rasul bilang, Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Loh kenapa? Apa yang terjadi dengan si fulan? Sampai saya tidak boleh sama seperti si fulan. Ternyata, Bu, kana yaqumul lail, fataraka qiyamal lail. Dulu si fulan ini, sregep sholat tahajud. Saiki, gak sholat tahajud belas. Kemarin dia rajin sholat malam. Sekarang dia tidak sholat malam. Nah, maka dalam Islam, Bu, meninggalkan suatu amalan yang biasa panjenengan lakukan, medot istiqomah itu tercela. Bahkan dalam Islam itu yang dianjurkan bagaimana kita bisa istiqomah. Nah, karena memulai amalan itu gampang. Gini apa nggih? Semangat, mari pengajian. Oh, ternyata puasa sunnah itu keutamaannya besar. Wes aku menit tak poso Senin Kemis. Semangat pertama boleh ngaji. Poso Senin. Rada antep tapi poso. Kemis, yo seiling pengajian nih, wis poso. Senin ngarep, nek rapat di sekolahan nih, lah enek suguhane lek poso lah eman-eman. Ya wis engko ae Kemis. Wis mulai Senin ilang. Karena Senin wis kadung ilang, belani Kemis yo abot. Alah wingi Senin wis kadung gak poso. Kemisnya menisan wis jangkep nih minggu ngarep ae. Senin Kemis, akhirnya niat awal mau puasa Daud, ojo Daud, Sulaiman gak. Iya, akhirnya gak poso belas. Nah ini tidak boleh, memulai itu mudah. Yang susah itu apa? Istiqomah. Nah sekarang saya sampaikan penutup, Bu. Tapi penutupnya kira-kira 20 menitan nih. Begini. Kenapa kok istiqomah itu mengantarkan orang husnul khotimah? Apa kaitan antara istiqomah dengan husnul khotimah? Sekarang begini, panjenengan dengarkan. Ini ucapannya para ulama.
Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Apa artinya? Apa artinya? Kalau kok supi artinya, Bu? Barang siapa hidup dengan suatu kebiasaan, maka dia akan meninggal seperti kebiasaannya. Panjenengan pernah tahu enggak orang meninggal itu ketika koma di rumah sakit, tangannya ngeten, Bu. Ternyata kerjaannya teller di bank. Kayak ini ngitungi duit. Panjenengan nggih mboten mungkin wong ngitungi mek sak lembar di apa nih? Sehitung mek sak lembar kok gayanya. Ini duitnya sak menten lho, Bu. Paling hitungnya. Itu ketika sakaratul maut, masuk rumah sakit, masuk ruang ICU, tangannya ngeten, Bu. Dikinten kali suster gatel. Disukani salep gatel. Disanjangi kali dulure niku mboten gatel. Lah napa? Niku biasane lek kerja niku ngeten iki kerjaane. Ngitungi duit ten bang. Ada lagi yang lain, orang ketika sakaratul maut minta diambilkan gitar. Ini berarti kerjaannya apa, Bu? Kerjaannya apa, Bu? Ngamen. Gitaris. Ngamen. Kerjaannya gitaris. Mau meninggal itu minta gitar. Ada yang lain, Bu. Ketika mau meninggal itu ngomong kotor. Sama anaknya ditalkin. Ini yang saya ceritakan 3. Ini semuanya kisah nyata. Sama anaknya ditalkin. Pak, la ilaha illallah. Misuh. Pak, la ilaha illallah. Misuh. Dibalani sama anaknya. Gak putus asa anaknya. Dibisikkan di telinganya. La ilaha illallah. Misuh. Kenapa? Waktu hidup di dunia, ngomong kotor itu biasa. Dan hati-hati panjenengan sekarang. Sekarang tayangan-tayangan YouTube kita, yang podcast-podcast macam-macam itu ngomong anjing itu biasa. Anjing lu. Anjay. Setan lu. Bangsa. Itu biasa. Na'udzubillah, hati-hati. Ini kebiasaan akan panjenengan bawa ketika panjenengan mau meninggal dunia. Maka hati-hati. Maka apa? Dengerin. Apa hubungan antara istiqomah dengan husnul khotimah? Karena istiqomah itu kan kebiasaan. Maka orang akan mati sesuai kebiasaannya. Kalau istiqomahnya istiqomah ngaji, insya Allah meninggal pas ngaji. Pengen boten? Pengen. Kalau istiqomahnya silaturahim, meninggal pas silaturahim. Kalau istiqomahnya berangkat pulang pergi sholat berjamaah ke masjid, meninggalnya tidak akan jauh-jauh dari masjid. Saya berangkat dari Kasembon ke Batu. Sudah lebih dari 6 tahun yang lalu. Karena waktu itu saya masih belum punya mobil. Jadi ke Batu itu naik bis. Kasembon Batu. Duduk di bis. Sebelah saya orang pakai gamis. Pakai surban putih. Ternyata beliau salah satu dari jamaah tablik. Tahu jamaah tablik ya? Yang biasa masuk-masuk ke desa-desa. Duduk di masjid. Ngajak orang sholat. Ya kan? Terus dia cerita. Ngelihat saya jenggoten begini. Tapi saya waktu itu pakai celana. Gak muda gitu pakai celana. Saya pakai celana, saya pakai baju. Ditanya karena nampaknya kan jenggot ini ketoke wong soleh. Padahal iyo. Astagfirullahaladzim. Loh kok malah sombong. Dibilang sama dia. Ditanya, Mas mau kemana? Saya bilang, akhirnya cerita lah. Dari mau ke Kasembon, mau ke Batu. Kenapa di Batu? Oh iya keluarga saya di Batu. Saya bilang, oh iya Mas. Terus ngobrol-ngobrol dia cerita. Saya mau tahu enggak, saya dulu pelatih bulu tangkis. Dan bukan pelatih kampung, bukan pelatih sekoto. Ini pelatih bulu tangkis kontingen Jawa Timur untuk lomba PON nasional. Bulu tangkis tahu kan? Raketan. Pempane bulu tangkis bingung kabeh. Raketan. Nah, raketan. Terus saya berhenti. Kaget loh, sampai pelatih kok berhenti? Saya tanya. Iya Mas, ada kejadian. Apa kejadiannya? Saya main bareng teman saya double. Main double itu kene loro, mungsuh loro. Dua-dua, main double. Aduh, ngerti apa ora jane?
Main raket sing loro-loro nih lho, Bu. Nah, sudah. Itu ketika ada bola bagus. Kok bola ya? Apa? Ngerti kok mau totok. Astagfirullahaladzim. Baru di sini Ustaz diseneni baru di sini. Itu ketika ada kok bagus. Panjenengan ketawa. Ya seket ya sekoto niki Ustaz diseneni. Kula ten Nurul Huda niku pun lebih petang tahun, gak tahu diseneni. Ten ngriki kok. Astagfirullah. Sudah. Apa yang terjadi? Ini bapak tersebut, Bu, yang ketemu saya di base, itu ngomong sama temennya, smash katanya, karena bolanya bagus. Maaf kok, karena koknya bagus. Ya bola lah ya, angel men. Karena bolanya bagus, lek dicemes itu bakal masuk. Maka dia teriak sama temennya, smash gitu. Apa yang terjadi, Bu? Temennya loncat, cat nyemes, bolanya masuk, orangnya masuk kuburan. Mati seketika, meninggal dunia saat itu juga. Kenapa meninggal dunia di lapangan badminton? Karena kebiasaannya tiap malam main. Nah, maka orang itu meninggal sesuai kebiasaannya. Maka Bu, mulai sekarang, ayo bismillah. Kematian kita ini mulai ditoto. Ngerti tidak maksud saya? Ayo mulai dipersiapkan. Nun sewu Pak, nggih. Yang sudah sepuh. Ibu-ibu, nun sewu nggih ingkang sampun sepuh. Kula lek ten Nurul Huda ngriku Badas Krecek. Kan deket dari sini ya, Badas. Panjenengan lek kula ngaos ten ngriku nggih dugi. Mboten bagus, lanjutkan Bu. Masya Allah. Mboten kok bangga. Aduh, ini ajaib sekoto ini. Itu saya kalau ngaji ke Nurul Huda, itu kan jamaahnya sepuh-sepuh. Sudah banyak yang tua-tua. Itu mesti saya ingatkan, Bu, diiling-iling. Ayo ndang tobat. Siapa tahu dulu waktu muda pernah melakukan dosa, terutama dosa perbuatan syirik. Ayo ndang tobat mumpung oleh Allah masih diberi Nah, itu artinya apa? Mulai yang sepuh-sepuh ini, yang muda sama. Wong meninggal itu kan tidak harus tua ya. Wong banyak masih muda meninggal. Bahkan masih kecil meninggal juga banyak. Maka ayo mulai noto kematian kita. Kematian kita ini mulai dipersiapkan. Salah satu caranya apa? Mulai hari ini, panjenengan harus punya amal andalan. Nggih Bu, nggih? Harus punya amal andalan. Untuk ibu-ibu yang sudah tua, minimal apa Bu? Ngaos Al-Quran maghrib sampai isya. Bapak-bapak, baca Al-Quran maghrib sampai isya. Kalau maghrib sampai isya dirasa kedawan, ya wis. Maghrib sampai isya dilongi. Maghrib sampai isya itu kan kira-kira 40 menit. Itu ya wis baca 15 menit aja. Sing penting maghrib sampai isya ojo mulai tukok masjid. Diniati Pak mulai sekarang. Lu sudah tua mau ngapain di rumah? Nonton TV kadang-kadang telinganya sudah tidak gak kerungu. Kadang-kadang ngomong mbek putu ya gak nyambung. Putu nih ngomong drakor sing kene Dracula. Apa le? Dracula. Lu kok Dracula sih Mbah? Drakor. Dracula. Nggak nyambung. Mendingan panjenengan fokus ibadah. Maghrib sampai isya jangan pulang dari masjid. Wes bismillah istiqomah. Itulah Pak saya sampaikan. Di masjid suasana harus menyenangkan. Di masjid suasana harus apa? Nah, Masjid Al-Ittihad ini saya usul. Kasih dispenser di pojok sana. Sudah ada. Piro sih dispenser? Kompane larang heran. No, kan opo. Boten mireng ya. Bingung. Opo dispenser? Dispenser, Mbah. Mbah. Dispenser. Niku damel manasi toyo niku lho. Dadi lek enten dispenser badhe damel kopi niku kantun mencet mawon dipenek. Niku banyune niku sampun panas. Niku kopine tinggal diudek, dintosi adem, diunjuk. Sanes cingkire lho nggih. Kopine. Niku namanya. Nah, bikin dispenser, terus masjidnya harus bersih. Kalau bersih sudah, alhamdulillah. Terus ciptakan suasana yang nyaman. Nah, kipas angin. Jangan anak-anak kecil ojo oleh rame. Wes kalau mau rame di luar, biar yang sepuh-sepuh itu fokus wiritan, baca Al-Quran. Dan yang belum bisa baca Quran, saya ingatkan sekali lagi, ojo isin belajar ngaji. Nah, di Masjid Al-Ittihad harus ada belajar ngaji khusus lansia.
Karena kalau dicampur sama yang kecil-kecil, itu sing kecil guyokno sing tuwek engko. Mau contoh lara. Sing tuwek mali mangkel. Nah, maka temenan iki, betul apa ndak? Lek dicampur iki sing tuwek-tuwek diguyu sing cilik. Kadang-kadang ngaji untuk pasangannya ojol. Nggih napa nggih? Penak campur napa penak khusus? Wis ustaz aja guyu ngompol kok. Sudah, maka bikin yang sudah tua jangan malu. Bismillah. Maka inisiatif dari takmir. Karena kalau yang ngusulkan jamaah kadang-kadang jamaah izin. Lho sampe durung iso ngaji. Nah, izin, maka takmir. Insya Allah takmir Masjid Al-Ittihad akan mengadakan latihan ngaji Iqra. Nggak usah malu. Tapi khusus yang usianya di atas 50. Yang usianya di atas 60. Kenapa? Karena nanti kalau usianya sama Pak, itu gak izin. Nyaman. Podo-podo sak koncone dikira wis iso ngaji tibakno durung ngerti alif ba ta sa jim ha kha, alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, a i. Nah, itu belajar. Karena apa? Eman-eman, Pak. Di akhir usia ojo sampai gak latihan ngaji. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Bismillah dibikin ya? Atau sudah ada? Belum. Mau nggak Bu dibikin begitu Bu? Loh, ketara sih ngomong mau gak iso ngaji Bu. Nah, wis konangan wis. Kira-kira ada wong pitulas sih Mang. Nggak apa-apa bikin. Bapak-bapak purun boten. Nah, purun nggak apa-apa bikin. Tapi dipisah. Anak-anak kecil di sebelah sana, yang sudah sepuh di sebelah sini. Dijauhkan latihan ngaji. Kenapa Bu? Di akhir usia, panjenengan punya amal keren. Apa itu? Ya Allah, di akhir usia saya, ya Allah, saya kepingin istiqomah sampai meninggal latihan baca Al-Quran. Nah, kalau panjenengan meninggal dalam keadaan masih belajar, itu panjenengan dihitung fisabilillah. Kenapa? Orang yang cari ilmu, oleh Allah ditulis fisabilillah sampai dia selesai. Lah kalau ngaji ini gak selesai-selesai karena sudah tua, maka perlu telaten. Belum lancar meninggal, insya Allah husnul khotimah. Nah, maka ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, jangan lupa banyak-banyak kita ini ingat mati. Kalau kita mulai noto kematian, berarti salah satu amalannya apa? Istiqomah. Dan istiqomahnya ndak usah sing abot-abot. Contoh saya tadi 2, ya. Mulai maghrib sampai isya, jangan pulang dari masjid, wiritan, zikir, belajar, ngaji. Atau panjenengan setiap pagi mau berangkat kerja, diawali sholat duha 2 rakaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf Bu ya kalau ada guyon yang keterlaluan ya. Bapak-bapak nggih. Mohon maaf kalau ada bercanda yang keterlaluan. Tapi usulan tadi mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Dispenser. Uang dispenser sekarang kan murah ya. 500.000 itu dapat dispenser. Nggak usah yang pakai ada esnya, nggak usah. Kan ada dispenser itu 3. Panas, es, dingin biasa. Nggak usah, pokok panas biasa mawon. Supaya bapak-bapak yang pengen ngaji, ibu-ibu mau bikin teh, mau bikin kopi, itu sambil ngaji, sambil disuguhi minuman. Dan ngeten iki Pak, panjenengan umumkan, itu langsung sing nyumbang rebutan. Wes aku kopi nih, aku cingkire, aku dispensere, aku minuman galone, aku sing ngombe nih. Oh itu nanti insya Allah itu jamaah itu ono ae sing usul itu ya. Maka supaya masjidnya semakin nyaman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.